Mohon maaf ya, biasa gratisan. Gratisan 40 menit hilang. Lanjut ya, sambil nunggu teman sebentar. Ada pertanyaan dulu sampai sini sambil nunggu teman-teman. Jadi yang kas bank inputnya nanti di akhir. Inputnya mulai dari pemasok, pelanggan, barang dulu. Nomornya SI 0615. Jumlahnya 31.500. Layarnya sudah kelihatan ya? Iya, Pak. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini. Ini kita pakai akunnya online, accurate online. Enggak ada. Sudah, lanjut. Kebetulan Makmur Timur saldonya cuma 1. Ini kita klik lanjut. Saya turunkan dulu. Udah klik simpan. Kita input lagi data yang selanjutnya. ID pelanggannya C03. Nama pelanggannya PT Kurnia Abadi. Pengiriman kontak di penjualan. Syaratnya kita edit, kodenya kita hilangkan. Syaratnya net 30. Net 30 ya. Net 30. Akun piutang, piutang usaha IDR, akun uang muka IDR. Pajak biarkan saja, saldonya kita inputkan, saldonya 2, maka kita inputkan SI 06-77, saldonya 12 juta. Lanjut, masukkan lagi. Oh, tadi tanggalnya salah ya. SI 06 90. Jumlahnya 18.900. Klik lanjut. Nah, yang ini tanggalnya salah tadi. Tadi dulu yang atas ini klik. Ada tanggalnya. Tanggalnya 27 ini. Sambil melihat kalau ada yang salah-salah ya. Nah, kita cek dulu lagi semuanya. Pajak penjualan, oke, kontak, depan. Oke, kalau sudah simpan. Nah, data yang kita masukkan muncul di sini. Pelanggan umum, cek lagi. Di pengiriman, kontak, penjualan, pajak, saldo. Sudah betul semua silang. Terus Kurnia Makmur Timur dulu. Makmur Timur, cek kontak, penjualan, net 30 betul ya, syaratnya sudah betul. Saldo, oke. Kurnia Abadi diklik. Cek lagi. Penjualan, sudah. Pajak, oke, saldo 30.900. Jumlah dari ini sekian. Baik, kalau sudah berarti pelanggan pemasok kita sudah clear. Kita silang.
Kemudian setelah itu barang. Nah, barang masukkan. Barang dan jasa masukkan. Di sini masukkan. Kategori barang umum tidak apa-apa. Biasanya kita biasanya tidak ada. Kode barang ini diklik di on off penomoran otomatis, berarti nanti penomorannya ikut kita. Kalau tidak diklik berarti penomorannya ikut Accurate Online. K01 nama barangnya laptop Acer. Jenis barang di Accurate itu barangnya ada persediaan, non persediaan, jasa, grup. Kalau persediaan itu barang yang dibeli untuk dijual, barang dagangan. Non persediaan itu barang yang dibeli untuk dipakai kayak perlengkapan. Nanti kalau berupa jasa ya jasa, kalau barang itu dijual untuk paket, berarti nanti barangnya, jenis barangnya grup. Ini persediaan. Satuan, unit dalam soal kita, adanya PCS. Kalau membuat satuan unit, berarti kita membuat pengaturan dari sebentar nih. Perusahaan. Mana? Pengaturan satuan ada di mana? Di barang mungkin ya, di persediaan ya. Tak cek dulu. Kalau membuat satuan barang di mana letaknya? Barang dan jasa satuan. Bentar ya. Kasbang bukan. Sebentar. Referensinya kita lihat dulu. Bentar, Pak suka lupa. Nambah satuannya ada di mana? Oh, di persediaan. Multi satuan barang. Ya. Oke, sudah. Membuat satuan barang, sebentar. Satuan barang di mana? Kok lupa Pak Joko? Oh, ini satuan barang nih. Tadi di preferensi kita atur. Yang preferensi ya, di fitur, di persediaan. Lah, tadi kan multi satuan barang belum kita centang. Ini kita centang. Hasil ini kita centang, maka di menu persediaan, ini kalau kita klik di persediaan, di sini sudah muncul satuan barang. Kita klik, nah satuan barang yang sudah ada itu PCS. PCS sudah ada. Nah, yang belum ada unit, kita buat satuan baru namanya UNT, unit. Karena Accurate hanya bisa 3. Tapi kalau Accurate Online nggak tahu saya bisa 4 atau tidak. Oh, bisa 4. Satuannya bisa 4 ini. Iya. Nah, kalau udah kita simpan. Berarti kita sudah punya satuan baru
PCS dan unit. Nah, ini bisa kita pakai. Di satuannya kita pilih unit. Kemudian penjualan pembelian, kita lihat harga jual satuan per unitnya kita inputkan. Harga jualnya berapa itu? 6.800.000. Nah, satuan beli unit. Harga belinya 3.500.000 kita isikan. Nah, pajaknya PPN ya. Pajak pertambahan nilai. Kita inputkan di situ. Saldo kita inputkan. Tambah. Kuantitasnya kita isi 100 satuan unit. Biaya satuan harga per unit 3.500.000. Lanjut. Nah, ini sudah muncul di sini. Kemudian kita simpan, nak. Oh, lain-lain dulu kita klik kalau ada. Akun-akun otomatis biasanya otomatis sudah diisikan. Kita simpan ya. Nah, sekarang data barang baru yaitu hard disk. Kode barangnya K02. Nama barang hard disk. Tipe persediaan satuannya unit. Kemudian klik di tab penjualan pembelian. Diskon kosong, harga jual per unitnya 855. Kemudian satuan belinya kita isi unit. Harga belinya berapa itu? 335 dulu. Pajaknya kita isi PPN. Terus saldo kita input, klik tambah. Kuantitasnya 150. Kita isikan di sini 150. Satuan unit. Harga kulaannya 335. Lanjut. Kalau sudah, klik di akun-akun otomatis sudah muncul, simpan. Barang yang ketiga, K03. K03. Nama barangnya flash disk. Tipenya persediaan. Satuannya PCS. Nah, ini PCS. Klik di penjualan pembelian. Harga jualnya 150. Satuan beli, pilih unit. PCS ini ya, sorry. PCS. Harga belinya kira window 50.000. Pajaknya diinputkan PPN. Kemudian klik saldo. Penjualan pembelian sudah, klik saldo. Tambah saldonya, klik tambah. Saldonya berapa ini? 500 unit. Satuan PCS. Jangan sampai keliru satuannya ya. 50.000. Klik lanjut. Kalau sudah, klik lain-lain, akun sudah simpan. Nah, ini klik di daftar. Ini barang-barang kita. Ada 3 jenis barang, flash disk. Ini kalau mau ngurutkan ya bisa diklik. Di tengah ini kita klik, dia bisa udah di kasal 1, 2, 3. Nah, kalau pengen ditampilkan seharga-harganya di sini. Misalnya pengen harganya ditampilkan, harga belinya ditampilkan, di sini. Nah,
ngaturnya di situ. Maka di sini sudah muncul nanti harga jualnya. Ini kalau kita perkecil, gitu ya. Ini barang sudah, kita klik. Nah, sesudah barang sudah, klik tutup. Kita klik tutup. Sekarang tinggal kita ngedit akunnya, nak. Akun. Nah, di akun perkiraan tampilkan. Di daftar. Dalam. Mau tanya, lah itu informasi jasa itu ngisinya di mana, Pak? Oh ya lupa jasanya kurang kelebu ya. Menang wae mau. Saya sabar. Jasa, saya ini lupa jasa belum. Ini ditutup dulu. Di persediaan. Budget ya tadi ya. Persediaan klik barang dan jasa. Klik data baru. Sama tak caranya ya. Kategori umum. Kode barangnya jasa apa tadi? J01 ya. J01. Apa kuwi? Jasa reparasi berat. Jasa reparasi berat. Tipenya di jenis barangnya harus benar yaitu jasa. Satuannya tidak ada. Klik penjualan, harga jualnya pinten kuwi? 350 ya. Pajak PPN. Biasanya kalau jual jasa itu ada PPh-nya juga, pasal 23, 2%. Tapi soal kita belum ada PPh pasal 23-nya, ya sementara kita kosongkan ya. Maka di e-Rate online ini udah bagus. Begitu kita klik pajak-pajak di jasa, PPN ini, PPh-nya juga ditanya. Kalau kita belajar pajak pasal 22, ini kan jasa ini. Jasa konsultan, jasa teknis itu kan PP pasal 22. Pasal 23. Tapi karena di soal belum ada yang PPh pasal 23-nya kita kosongkan ya. Lain-lain, klik di akun, nak. Akun beban, SASAE bisa, penjualan bisa, ini bisa. Yang penting akun penjualannya. Kita lihat dulu di sini di daftar akunnya tadi ya, tak telok dulu. Kita telok dulu daftar akunnya. Tidak ada sales service ya, salesnya cuma satu ini kan ya. Salesnya cuma satu ya. Enggak ada misalnya sales service enggak ada. Berarti akunnya penjualan cuma penjualan dong. Oke, sudah akunnya penjualan sudah benar. Diskon wis gitu. Oke, ini sudah defaultnya e-Rate. Kita klik simpan. Terus yang kedua, kategori umum enggak apa-apa. J02. Nama barangnya jasa reparasi sedang. Tipenya jasa. Klik di penjualan pembelian. Harga jualnya 200. PPN. Simpan. Yang ketiga, J03. 03. Jasa reparasi ringan. Tipenya jasa, nak. Satuannya 0. Harga jualnya 100. PPN-nya diisi. Lain-lain di kosong, akun udah simpan. Nah, berarti kita punya ini barang kita, nak. J01, J02, J03, K01, K02, K03. Sudah benar ya? Oke. Kalau sudah nih kita tutup, nak. Nah, kembali ke tadi akun buku besar, akun perkiraan. Klik di daftar akun. Nah, ini
Akunnya kan sudah ada, kita tinggal ngedit mawon. Saldonya diisi juga boleh. Ini kas kecil saldonya berapa tadi? Di soal saldonya 3 juta. Baca soal di depan ya, 3 juta. Diinputkan sini 3 juta. Tanggalnya diedit 30 Juni. Gitu ya, simpan. Lain-lain apa sih itu loh? Wes. Simpan. Kas kecil sudah isi 3 juta. Sekarang bank kita edit, nak. Nama akunnya di soal bank muamalat. Saya pakai bank muamalat, ini bank muamalat, tambah muamalat. Edit ngono wae. Saldonya dimasukin. Saldonya berapa itu? Berapa, nak? Di soal berapa saldonya bank muamalat? 50 juta. 750 ya. Nah, tanggalnya diedit, nak. 30 Juni. 16 Juni. 30. Simpan. Lainnya diklik. Apa kuwi? Catatan waktu nah wes gitu. Oke, simpan. Nah, klik lagi di sini. Kas setara kas deposit ini tidak kita pakai, biarkan saja nggak apa-apa. Piutang sudah 62400, persediaan sudah. Kemudian aset tetap yang belum. Yang belum kan aset tetap. Informasi H yang belum. Aset tetap kita masukkan dari mana? Dari aset tetap. Dari sini. Aset tetap masukin. Mulai dari kategori aset tetap pajak. Biasanya kategori tetap pajak di akhir sudah ada. Ini sudah komplit. Ini tidak perlu kita isi. Kemudian aset tetap tadi mana? Kategori aset. Kita klik coba ya. Kan belum ada data ini kategori asetnya. Itu bisa kita isi. Kita dulu ya aset tetap ya. Aset tetap. Jadi kategori aset tetap pajak sudah ada di accurate. Yang perlu kita isi adalah kategori aset tetap. Tipe aset tetap kalau bahasa di accurate 5-nya. Ini rincian aset tetapnya. Kategori dulu kita isikan. Nama ruko. Simpan. Yang kedua, kendaraan. Enter, simpan. Nah, kalau sudah kategorinya kita tutup. Kita ke aset tetapnya. Nah, ini aset tetap itu udah kartu aktiva tetapnya. Aktiva tetap kita 2. A01 dan A02. Ini kita inputkan A01 dulu ruko. Kodenya A01. Tanggal belinya di soal 12/01/2009. 2009 nah, tarik ke belakang dulu. Tanggal 12 Januari. Januari 12. Tanggal pakainya juga sama. Tarik ke belakang. 2009 ya. Januari 12 nah. Wes. Aset tetap tidak berwujud, jangan dicentang, garis lurus betul. Terus pilih akunnya. Iki apa iki mau? Ruko gedung. Akumulasi penyusutannya gedung. Beban penyusutannya
Beban penyusutan gedung goleki mudhun. Mana penyusutan? Ndi kuwi nek ora? Iki. Kuantitas enggak soal. Kuantitas 1. Umurnya delok soal. Umure ruko 20. Ada nilai sisa? Tidak ada. Nilai sisa tidak ada toh? Enggak pakai nilai sisa dia. Ini informasi umum. Terus bawahnya klik I. Tadi informasi umum wes. Klik in I. Kategori aset tidak ada. Kalau mau ditampilkan kategori aset tadi ruko. Ruko tak. Pajak, centang, iya. Kategori pajak gak enak. Di kita tadi apa? Bangunan permanen. Maksudnya kategori asetnya ruko, tipe aset tetapnya ruko, dia disusulkan menurut aturan pajak. Lah di golongan pajaknya, aset tetap menurut pajaknya dia masuk golongan permanen. Ini materinya Bu Nani di pajak kelas 11. Kemudian RP-nya. RP itu untuk menginputkan harga perolehannya. Kalau di Infomedia Accurate 5, di tab pengeluaran itu, expenditure-nya. Kita pilih akunnya, yaitu Opening Balance Equity. Opening. Opening balance mana ada muncul? Akun barunya apa? Delok mudun ya. Nah, apa Pak Joko di sini? Saldo awalnya apa? Nggak tahu, Pak. Apa akunnya di sini? Nggak tahu. Didelok munggah mudun. Oh iki no ekuitas saldo awal. Namanya kalau di Accurate 5 ekuitas saldo awal, jadi pada kalau opening balance equity ya. Saldonya 1.500.000. Nah, klik lanjut nak. Sudah muncul di sini. Kalau sudah simpan. Kita buat yang kedua. Yang kedua kendaraan. Kendaraan ya. Pick up. Mau toko jane lali. A02. Kok diedit? Tanggal belinya pick up berapa? 14. Januari 14. Betul ya? Januari 14. Nih, pilih. Tanggal pakai juga sama. 14 nanti. Januari. Tanggal 1. Sudah. Informasi umum dulu. Garis lurus ya. Akun aset. Kendaraan. Betul ya, pick up kendaraan. Beban kendaraan. Akumulasinya kendaraan, beban penyusutannya ya kendaraan, cari ke bawah. Terus nanti mau iki kendaraan. Kuantitas 1. Umurnya berapa kendaraan? 5. Wis. Klik di bawahnya. Kategori aset kendaraan. Pajak ya. Kategori pajaknya golongan 1 SLM. Golongan 1 straight line method. Nih. Habis itu inputkan rupiahnya. Ekuitas saldo awal. Oke. Rupiahnya pira Gunda? 75 juta.
segini sapa kowe? Meh, entek waktu nih. Nah, sudah. Kita klik daftarnya. Ini daftar aset tetap kita. A01, A02, tak biar urut. 0102. Yes, betul begitu ya. Nah, kalau mau impor dari sini boleh impor data. Kalau bisa mau impor, boleh dari sini impor. Aset tetap sudah, berarti kita tinggal ngecek daftar akunnya dulu. Ini kita tutup dulu. Cek daftar akunnya, dicek dulu. Kas bank sudah terisi, piutang sudah, persediaan sudah, aset tetap sudah. Akumulasi yang belum kan? Nah, akumulasi hitungnya dari mana? Proses akhir bulan, klik buku besar. Di buku besar nanti. Proses akhir bulan ini nanti kayak. Oh, ini di perusahaan pilih proses akhir bulan. Cek ketentu accurate 5 offline. Pilih bulan ini nak Juni 2000 berapa? 2000 berapa? 2000 berapa? 16. Kalau sudah simpan. Nah, sekarang kita lihat akun perkiraan. Di refresh dulu. Nah, ini akumulasi penyusutan sudah muncul, nak. 562 sama 37500. Nah, kita cocoki, kita bandingkan sama yang di sini. Oh, keliru. Di sini. 2165 ini tak gede ke. Nah. 2165 450 kita cek di accurate online-nya 2165 450. Nah, paling aman cek laporannya. Berlaporan. Laporan neraca wera apa? Neraca saldo klasik ini ngendi kae? Nah, kalau di sini kayaknya nggak ada neraca saldo klasik, neraca biasa ya. Ini neraca saldo klasik, neraca percobaan. 01 30 06 16 AIS 30 06 16. Sebentar ya. Itu pilih dulu. 2000 ya. Juni. Alah, delete. Ini neraca saldo klasik kita. Nah, kalau dari gini berarti kita sudah benar. Kita tinggal menyusun transaksi selanjutnya. Itu kira-kira. Nanti akun-akun yang lainnya, jika terdapat akun yang di Infomedia ada, tetapi di sini belum ada, ditambahkan. Yang kedua, jika ada akun-akun di sini ada, tapi di Infomedia tidak ada, boleh dibiarkan, boleh dinonaktifkan. Misalnya ini kan setara kas, deposito bank ini kan di Infomedia nggak ada tuh kayaknya nanti. Bagaimana cara menonaktifkannya? Klik akun perkiraan di sini. Setara kas. Deposit banknya dulu yang diklik. Nah, di lain-lain nonaktifkan. Ya, simpan.
Ada ya, kita klik di sini. Setara kasnya di nonaktifkan juga. Mana dia? Oh, ini akun induk, nggak usah dianu, nggak apa-apa. Nanti kalau di neraca saldo klasiknya, kalau kita refresh, akun deposit bank ini nanti tidak bisa kita gunakan dalam transaksi karena sudah kita nonaktifkan. Tapi di sini ada pertanyaan, silakan. Pak, misal kalau nggak dinonaktifkan gitu, boleh nggak Pak? Nggak apa-apa. Jaganya Apa nanti ya? kalau suatu saat kepake, nggak usah bikin akun baru. Ya. Ya Pak, pasti. Ada lagi yang lain, silakan. Pak, mau tanya, misal ada di daftar pemasok tadi ada yang diimpor sama ada yang di manual itu enggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa, Ndok. Impor 3 gagal 1, yang 1 di manual nggak apa-apa. Ada lagi, silakan. Ada lagi, silakan. Ada lagi mau tanya, silakan. Ini kalau dibuat hanya 2 kolom begini ya. Kalau misalnya akun-akun yang tidak ada angkanya kita sembunyikan juga bisa. Tapi ini di chat. Ini modifikasi ini untuk memodifikasi tampilan. Jadi misalnya akun saldo 0. Mana dia? Ini misalnya tadi kan kolomnya banyak. Nah, kita hanya pilih saldo akhirnya saja, ini saja. Dicentang, yang lainnya centangannya dihilangin. Gitu ya. Parameter. Ini terkait dengan periode. Dari Erlita, Pak, jadi daftar akunnya awalnya nggak ada saldonya, Pak. Kalau memang ini tadi kita kan mengerjakan menggunakan akun-akun yang dimiliki e-grade online, kita tidak ngimpor kan. Nah, kalau misalnya anak-anak ngimpor, akunnya sudah diedit dulu, jadi daftar akunnya diedit termasuk saldonya diisikan. Kalaupun saldonya tidak diisikan di data Excel-nya, nggak apa-apa. Nanti pada waktu di daftar akun ini, di akun perkiraan, saldonya bisa dimasukkan. Gitu ya, Pak Erlita. Tapi kalau menggunakan akunnya Infomedia, akunnya online, itu lebih enak. Tapi nanti kita beberapa hal menyesuaikan. Ada lagi, silakan sebelum kita tutup. Sudah jelas ya? Pak, mau tanya, mau lihat neraca percobaannya sampai bawah boleh nggak Pak? Nah, ini sudah sampai bawah, tanda saya tak besarkan ya. Ya. Sudah besar di situ? Sudah Pak. Lagi. Ya tampilannya kayaknya ya, landscape ini. Yang lainnya 0 semua nih, kan yang isi hanya akun neraca toh. Ya Pak, hanya bedanya di sini ya, dengan accurate biasa itu saldo bawahnya ya. Di sini nggak ada saldo bawahnya ya. Total saldonya itu nggak ada ya. Kalau di neraca mungkin ada ya. Kalau tampilannya neraca ada mungkin. Di daftar laporan misalnya neraca.